Oke, kali ini gue mau share tentang board game yang namanya Role Player. Jadi di sini board game ini temanya kalau lo familiar sama RPG, pasti tahu apa namanya. Kalau RPG itu kita selalu bikin karakter di awal. Nah, board game ini tuh tentang bikin karakter RPG. Jadi terutama kalau lo ngerti Dungeons and Dragon, ini konsepnya familiar banget. Jadi di roleplay ini ada beberapa cara mainnya, dan ini yang lagi gue tunjukin sekarang di layar ini adalah cara main secara solo play. Nah, sebenarnya ini cocok buat dimainin dengan jumlah lebih dari satu, jadi bisa dua, tiga, atau kalau nggak salah sampai maksimal 4. Dan ada penyesuaiannya buat jumlah player yang beda-beda. Cuma karena ini gue lagi nyobain dan lagi belajar juga, jadi sementara gue coba dengan solo player dulu. Jadi ini setupnya kalau solo player, ini gue main di aplikasi yang namanya Tabletopia, dan ini bisa dimainin dari browser. Jadi ini bisa connect ke Steam, tapi nggak harus, lo bisa daftar di browser dan bisa langsung main dari browser. Jadi di Tabletopia ini grafiknya bagus banget, bener-bener high res gitu. Jadi dan lo bisa rotate, lo bisa scroll, jadi kelihatannya tuh realistis banget gitu. uh, gue baru nemu Tabletopia ini beberapa hari belakangan ini, dan makanya gue baru belajar soal game-game yang terkenal tuh apa aja, dan salah satunya yang terkenal dan gratis ini adalah role player ini. Nah, game ini goalnya sebenarnya ngapain? Jadi di game ini kita diberikan satu karakter setiap masing-masing orang. Jadi karakter kita ini kalau di Tabletopia ini setting defaultnya itu kita dipilihin. Jadi ini kepilihnya random. Jadi gue dapet human. Ini dia alignment namanya, orientasi sifatnya dia hermit di sini. Kelasnya dia kelas druid, dia punya kekuatan khusus tertentu, dan di sini yang nentuin dia dapat skor akhirnya status apa yang bakal ngasih skor yang tinggi itu. Kebetulan buat druid ini dia kelas yang suka seimbang ya, jadi apa yang lo incer di sini kemungkinan bisa dapat bintang yang jumlahnya cukup banyak. Jadi buat kelas lain itu dia lebih ada orientasinya, misalnya ini wizard. Jadi wizard itu dia ngincar dexterity tinggi sama intelligence tinggi. Di sini lo bisa dapat 3 bintang 3 bintang. Jadi druid itu kalau di RPG itu emang biasanya kelas yang seimbang. Jadi di sini pun ditampilkan sebagai kelas yang punya status yang seimbang. Jadi ini adalah goal skor yang kita cari di setiap status yang kita punya. Jadi ada 6 status: strength, dexterity, constitution, intelligence, wisdom, sama charisma. Setiap status kita tuh direpresentasiin sama dadu ini. Buat pas mulai game ini kita dikasih 6, dan 6 itu boleh kita taruh di masing-masing slot ini. Cuma kita harus mulai dari paling kiri sampai ke paling kanan. Pas semua kotak ini udah terpenuhi, nah disitulah game itu selesai dan kita hitung skornya, skor karakter kita, berapa bintang yang kita dapat dari itu. Kemudian setelah kelas itu ada yang namanya background. Jadi backgroundnya di sini gue dapat brawler. Nah, background ini nentuin bonus bintang juga di akhir game, jadi cukup gede juga, 1, 3, atau 6. Jadi di sini ngelihatnya dari mana? Ngelihatnya dari warna dadu yang udah kita pasang. Jadi ini tadi kan nggak, kalau ini dadunya tadi gue pasang sendiri nih. Jadi misalnya kita punya putih, jadi putih kita tempatin di, kalau di sini instruksinya kita harus tempatin di yang paling kiri, karisma paling kiri. Terus strength yang hijau ini kita bisa tempatin di karisma yang 2. Nah, nanti saat game ini selesai kita cek dapat berapa yang posisinya pas, dadu yang posisinya pas dengan background kita ini.
dan kita akan dapat poin sejumlah ini. Jadi di sini lo bisa lihat kalau yang pasnya itu 2 atau sampai 3 lo dapat 1 bintang tambahan. Lo bisa ngepasin 4 atau 5 dapat 3 bintang tambahan. Lo bisa ngepasin 6 dapat 6 bintang tambahan. Jadi ini nilainya lumayan gede banget. Nanti setelah ini tuh semua penuh, kita akan ngitung skor yang didapat dari sini. Jadi dari atribut goal, yaitu skor kita dari sini ini. Misalkan ini contoh aja, jadi buat wisdom gue di sini karena udah penuh, jadi ini 2 tambah 5, 7 tambah 6, 13. Jadi wisdom gue tuh ada 13. Jadi seandainya wisdom gue itu nyampe 17 atau 18, ini gue dapat 2 bintang. Terus class color, oh ya, jadi setiap class di game ini punya warna. Buat druid, warnanya tuh hijau. Jadi setiap dadu warna hijau yang kita punya di sini, itu ngasih kita 1 bintang. Kemudian alignment, jadi alignment ini juga salah satu faktor dari karakter kita ya. Jadi macam-macam juga bentuknya kayak kelas tadi. Ini di sini nanti pas kita main kita akan dapat kartu-kartu yang namanya skill card atau trade card. Jadi kalau kita beli ini, misalkan ini namanya trade card. Ini ada simbol di sini. Simbol ini nunjukin pergeseran alignment. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai kartu itu loyal, nanti alignment kita yang mulai dari sini, dari neutral, itu dia bergeser ke lawful. Nah, hermit ini juga sifatnya mirip sama druid, jadi dia suka sesuatu yang netral. Jadi kalau game itu selesai dan kita berhasil dadu alignment kita balik ke sini lagi, kita dapat 3 poin. Nanti semua itu bakal dihitung dan ditotalin, jadi nanti berapa skor kita itulah yang menentukan hasil permainan kita. Jadi di sini ada indikator kesuksesannya ya, jadi berapa skor yang lo dapat gitu, kayak nunjukin berapa jago lo gitu. Seingat gua sih yang paling tinggi itu 37 plus gitu, itu yang 37, 38, 39, 40 ini grade yang nilai yang paling tinggi. Setelah itu ada grade-grade-nya lagi, jadi gue belum hafal, jadi intinya sih kayak gitu. Jadi sementara dadu warna ini kita taruh di sini dulu karena ngitung skor itu nanti pas terakhir banget. Oke, jadi itu buat karakternya. Kemudian yang kedua elemen dari game ini adalah kartu marketplace. Jadi kita lihat di pas kita mulai ini, kita juga dikasih gold sebanyak 5. Itu gold itu bisa kita pakai buat nanti kita belanjain di tahap marketplace. Jadi di sini kartu-kartu ini ada jenisnya, ini ada kartu skill, kartu trade, kartu weapon, dan ini harganya. Jadi kartu-kartu ini ngasih kita kemampuan khusus yang bisa nambahin bintang kita pas di akhir nanti ini. Misalnya trade loyal, dia kalau kita dapat semua atribut kita, jadi tadi kayak ini yang disebut atribut goal kita tuh ini. Jadi misalkan kalau kita ambil loyal, kalau kita bisa menuhin atribut itu, kita dapat 4 bintang. Jadi kartu-kartu ini tuh berpengaruh banget buat nanti skor kita juga, terutama trade. Kita di sini juga bisa lihat skill. Jadi skill itu kartu yang bisa dipakai selama kita bisa gerakin alignment kita. Jadi misalkan cure wounds ini selama kita bisa gerakin alignment kita ke arah atas. Jadi misalkan kita mulai di tengah, kita gerakin 1 ke atas, ini kita bisa pakai cure wound. Kalau kita udah di atas ini, kita nggak bisa ke atas lagi. Jadi kita udah nggak bisa pakai cure wound di situ. Jadi alignment kita harus ganti dulu baru kita bisa pakai cure wound lagi. Cuma cure wound ini sekali kita ambil permanen jadi punya kita. Jadi di sini efek skill itu bisa macam-macam. Cure wound di sini increase the face value of one die of your class color on your character sheet by 1. Jadi tadi kita dice karakter colornya itu warna hijau. Jadi kita bisa ningkatin dadu ini kalau kita pakai cure wound. Harganya 3 dan trade juga 3 juga. Tadi yang kayak udah gue bilang sama kayak cure wound, ini trade itu juga mempengaruhi alignment kita. Jadi itu bisa dipakai buat ngatur alignment kita buat biar dapat skornya yang maksimal. Terus yang terakhir adalah weapon sama armor.
Jadi weapon sama armor ini ditaruh di sisi sebelah kanan. Setiap orang cuma bisa megang weapon pakai dua tangan. Jadi misalnya quarterstaff ini adalah two-handed weapon, jadi cuma bisa megang ini aja buat weaponnya. Tapi armornya kalau nggak salah boleh megang sebanyak-banyaknya. Dan armor itu nanti juga menentukan skor nanti kita di akhirnya. Jadi mungkin di sini ada contohnya yang di atas ya. Ini trade, ini skill. Misalnya ini chain leggings armor. Jadi kalau armor itu kita nyarinya set. Jadi set ini namanya chain set, chain legging, ada chain armornya juga, chain apanya. Jadi totalnya ada 5 kartu. Kalau kita punya 5-5-nya, kita dapat 10 bintang tambahan. Kalau class kita warnanya red atau white, kita dapat 1 bintang tambahan lagi buat set itu. Jadi armor juga lumayan berpengaruh juga buat saat penghitungan skor nantinya. Oke, jadi kira-kira basicnya buat setupnya sama kartunya kayak gitu. Jadi buat tahap permainannya sendiri nanti gue coba di video selanjutnya. Cuma buat dasarnya kira-kira kayak gitu. Inilah game yang namanya Role Player. Thank you for watching.